Kamu tuh harus banget Udah lama. Indonesia dong kali-kali ya. Kenapa? Ya pakai baju lah kebanggaan Indonesia, tim Indonesia. Gak ada masalahnya. Gak ada. Masalahnya Gak kan ini ada. kamu tinggal di Indonesia Iya, ya. saya nggak pernah beli baju timnas. Tapi baju timnas yang sekarang keren sih. Oh ya, kita tuh juara masuk final loh. Rekor ASEAN masuk final kita. Iya, udah di final, kita udah semangat nih. Nggak bakal menang. Indonesia udah begitu-begitu. Menang? Ya, Nggak ya, bakal. 6-0. Nggak bakal. 5-0, song. Soalnya ada satu lagi kayak pemain tengah kita tuh yang bule Belanda, Mark Klok. Kalau dia itu kakeknya katanya lahir di Indonesia. Waktu masih Hindia Belanda. Oh lama. Oh lama. Habis ya. Hai Indonesia. Hai millennials, welcome back to the show. It's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Selamat pagi. Pagi, guys. Semangat banget ya. Saya pagi ini maksudnya. Harus semangat Harus kita. semangat. Ini Kita saya semangat. semua semangat. Karena hari ini saya menggunakan seragam tim nasional Italia pas menang Piala Dunia 2006. Kamu tuh harus banget Udah lama. Indonesia dong kali-kali ya. Kenapa? Ya pakai baju lah kebanggaan Indonesia, tim Indonesia. Gak ada masalahnya. Gak ada. Masalahnya Gak kan ini ada. kamu tinggal di Indonesia Iya, ya. saya nggak pernah beli baju timnas. Tapi baju timnas yang sekarang keren sih. Dicatat ya, dicatat. Tandain kalau sampai masuk Saya nanti belum dia pernah. nonton bola Indonesia lawan siapa gitu ya. Tandain isi botak satu ini. Gak punya baju timnas. Nggak punya. gitu. Punyanya baju klub waktu itu udah dipakai. Jadi pakai baju ini aja ya kan. Tapi kita nggak mau ngomongin Italia sih guys. Nggak. Tapi sebelum kita ngomongin tentang sepak bola, tapi memang benar sih tema kita hari ini kita mau ngomongin tentang sepak bola sih. Betul, Nggak jauh-jauh dari sepak bola. Berhubungan dengan sepak bola tapi bukan Piala Dunia tahun 2022 ini yang akan dilaksanakan di Qatar ya. Yang Italia nggak ikutan itu, bukan Yang itu. Italia abis menang terus nggak masuk kualifikasi gitu. Habis menang Piala Eropa nggak lolos Iya. kualifikasi Piala Dunia gitu, bukan. Sedih gak sih guys gitu. Kita Tapi nggak ngomongin itu. Iya. Nah tapi seperti biasa sih pastinya kita selama 1 jam ke depan kita berdua bakal nemenin kalian semua yang lagi berkegiatan di rumah dimanapun kalian Yes. berkegiatan hari ini. Semoga tetap semangat dan gak bete dengan kita berdua ya. Iya, pokoknya jangan lupa bahagia selalu ya guys ya. Iya karena kita semua berhak bahagia. Semua Besti. berhak bahagia, bukan cuma 1-2 orang. Gitu. Semua Sarkas ya. berhak bahagia pokoknya. And anyway, Betul. ngomong tentang kebahagiaan ini, pecinta sepak bola lagi bahagia banget di Indonesia. Yap. Karena akhirnya tuh Piala Dunia Under-20 di bawah usia 20 tahun yang harusnya dilaksanakan pada tahun 2021. Tapi terhenti karena pandemi, akhirnya akan dilaksanakan fix tahun 2023. Iya, berarti Gitu tahun kan. depan dong ya. Sebentar lagi nih, nggak terasa kita akan menyaksikan Piala Dunia Under 20 gitu yang dijadwalkan. Ya. Memang berlangsungnya nanti di Ini- Indonesia. Ini kalau ngomongin tentang Piala Dunia Under-20 ini perjalanannya panjang sih. Bayangin dari tahun 2021 nggak lanjut-lanjut sampai sekarang semuanya bertahan. Pemain-pemain aja udah di atas 20 tahun. Ujung-ujungnya ya. Udah nggak boleh main kan Udah di nggak boleh atas main. 20 tahun. Akhirnya ganti atau nyari pemain lagi. Yang lebih muda mau Iya nggak dong, mau. yang sesuai dengan ya memang ini kan kualifikasinya kan Under 20. Yap, bener Berarti banget. kan yang usia-usianya masih segitu. Ya. Gitu. Ini akhirnya guys ya, akhirnya Piala Dunia Under-20 dijadwalkan berlangsung di Indonesia. Ini udah di set tanggalnya, bulannya, yaitu bulan Mei hingga Juni 2023 atau di tahun depan ya. And yes, Piala Dunia Under-20 di tahun 2023 nantinya akan diikuti oleh 24 negara dari berbagai konfederasi. Dan Indonesia selaku tuan rumah ya pasti dong dapat jatah 1 tiket untuk ikut kualifikasinya. Sedangkan 23 tiket tersisa ini masih akan diperebutkan oleh masing-masing konfederasi seperti Konfederasi Eropa, UEFA, Konfederasi Asia, terus Amerika Utara dan Tengah, CONCACAF, dan juga Amerika Serikat, CONMEBOL, federasinya, dan juga Afrika dan Oceania. Ini sejauh ini sih udah ada 4 tim ya yang memastikan lolos ke putaran final, termasuk Indonesia karena kita tuan rumahnya. Gitu kan, tuan rumah penyelenggara pasti dapat tiket gratis. Sedangkan 3 tim lainnya yang telah merebut tiket ke putaran final adalah 3 negara raksasa sepak bola Eropa, yakni Italia Under-20, Prancis, dan juga Inggris. Negara-negara Eropa ini telah memastikan 1 tiket setelah lolos ke babak semifinal Euro Under-19 yang berlangsung pada 2 Juli 2022 kemarin.
Ya, dan zona Eropa sendiri nantinya akan mendapat jatah 5 tiket sehingga 2 tiket tersisa akan diperebutkan oleh sederet tim tersisa di Euro Under 19 ya. Lalu pada zona Asia, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Afrika akan mendapat jatah 4 tiket. Sedangkan 2 tiket tersisa akan diberikan kepada zona Oseania. Gitu. Yap, nah ini dia gimana persiapan kota Surabaya. Oh iya, menjadi tuan rumah. Dia tuan rumahnya. Gelora Bung Tomo nanti diadakannya di sana. Yang rencananya bakal jadi Betul. tuan rumah Piala Dunia Under 20 di tahun 2023 nanti. Kita bakal bahas sedikit nih ya. Jadi kota Surabaya ini akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia Under 20. Dan adapun Stadion Gelora Bung Tomo ini menjadi tempat pelaksanaan pertandingan sepak bola itu. Menurut Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, persiapan kualifikasi Piala Dunia Under 20 ini cukup mepet. Karena tersisa sekitar 2 bulan dan saat ini Stadion Gelora Bung Tomo udah siap. Tapi diperlukan pendukung-pendukung lainnya agar sesuai standar internasional. Karena setiap stadion tuh ada standarnya sendiri gitu kan, dan ini harus sesuai standar internasional. Namanya juga Piala Dunia. Iya dong, betul. Tapi di sisi lain pernah dengar nggak katanya Stadion Gelora Bung Tomo ini batal jadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 di tahun 2023. Sempat dengar sih. Tapi kalau kita lansir dari berita dari PSSI langsung nih, Ketua PSSI Bapak Muhammad Iriawan, a.k.a. Iwan Bule ini membantah hal tersebut. Kata Bapak Iwan Bule, belum ada keputusan resmi dari pihak FIFA. Jadi pihaknya akan tetap menerima apapun keputusan dari FIFA terkait penentuan stadion untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia Under 20 nanti. Jadi masih bisik-bisik lah, belum dikonfirmasi gitu. Oke. Tapi aku nggak nyangka juga sih, maksudnya Gelora Bung Tomo nih bisa terpilih gitu. Dia menjadi stadion tuan rumah. Stadion tuan rumah gitu. Maksudnya kan Jakarta banyak, daerah-daerah lain juga banyak gitu. Kayak baru muncul nama Gelora Bung Tomo menjadi venue-nya gitu. Wow. Jadi setahu saya tuh para perwakilan dari FIFA datang ke Indonesia, terutama ke Pulau Jawa ya, karena kita banyak banget stadion-stadion di situ dan semua tuh diverifikasi stadionnya, mana nih yang kira-kira cocok, mana yang kira-kira bisa buat di perhelatan Piala Dunia Under 20 gitu, termasuk kotanya. Nah, salah satu yang disayangkan tuh Jakarta International Stadium nggak akan ikutan karena udah telat verifikasinya, gitu kan. Dan kayaknya waktu itu Gelora Bung Tomo nih yang ditunjuk-tunjuk sebagai tuan rumahnya sendiri, karena selain stadionnya, pihak dari FIFA ini juga melihat dari kotanya siap nggak nih jadi tuan rumah, gitu. Akses ke stadionnya bagus nggak nih, kayak gitunya tuh dicek juga sama. Atau mungkin sengaja kali ya, gitu, karena untuk memperkenalkan bahwa Indonesia tuh punya stadion nggak hanya di Jakarta aja. Bisa juga. Yang mumpuni, yang maksudnya udah siap loh menjadi Betul. tuan rumah untuk penyelenggaraan event-event internasional. Betul, gitu. karena kalau di Jakarta tuh, selain di Jakarta, di sekitar Jakarta ada 2 stadion lagi. Satu di Bekasi, Patriot. Ya, I know. Kebanggaan ya, kebanggaan warga Bekasi. Tiap hari pulang lewat situ Pak pinggir ya. jalan keren banget. Satu lagi di Pakansari Bogor, itu lagi hits-hitsnya tuh. Tapi kayaknya udah terlalu sering juga Pakansari, jadi mungkin Bekasi tuh kayaknya ada 2 deh. Ada dua, betul. Selain Chandrabaga Patriot itu, ada yang di Ada Cikarang 2, itu yang betul. belum lama juga baru jadi dan besar juga. Betul, gitu. itu juga suka digunakan untuk pertandingan internasional sih. Iya, nah mungkin memang ini tujuannya untuk memperkenalkan banyak stadion loh yang sebenarnya udah bisa atau siap menjadi venue dari penyelenggaraan event internasional ya. Iya, betul. Kita akan sekali. bahas lagi nanti tentang Gelora Bung Tomo dan tentang Piala Dunia Under 20. Yap, betul. Setelah satu ini tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Welcome back to the show. Kita masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Saya masih menggunakan seragam kebanggaan tim nasional Italia yang menang tahun 2006. Dengerin dulu dong. Tapi nggak ikutan di Piala Dunia 2022. Tapi mereka ikutan loh di Piala Dunia Under 20 ini. Di tahun depan di Indonesia mereka ikutan. Iya, yang penting Piala Dunia di Qatar. Oh, yang senior ya, yang Qatar Iya. nggak ikutan. Gitu kan. Nggak apa-apa ditahan dengan baju Italianya ya. Yang penting hati masih tetap Indonesia kan, Pasti Pak? iya, meskipun kalah terus tapi masih tetap setia. Iya, yang penting kita kan masuk final. Oh ya, kita tuh juara masuk final loh. Rekor ASEAN masuk final kita. Iya, udah di final, kita udah semangat nih. Nggak bakal menang. Indonesia udah begitu-begitu.
Menang? Ya. Enggak Ya, bakal. 6-0. Nggak bakal. 5-0 gitu. Nggak bakal SEA kan. Games, Piala AFF kita nggak bakal. Gue udah nungguin dari tahun 96. Mungkin Indonesia akan bisa menang kalau lu udah tumbuh rambut kali. Susah dong kalau begitu. Oke, jangan bahas tentang rambut saya. Kita masih mau bahas tentang Gelora Bung Tomo Yap. Surabaya yang ada di Jawa Timur. Ini lagi diperbincangkan karena memang akan menjadi venue dari Piala Dunia Under 20 yang akan nantinya digelar pada 2023 mendatang ya. Kota Surabaya ini menjadi salah satu kota yang mewakili Indonesia sebagai tuan rumah Federation International Football Association atau FIFA World Cup Under 20 di tahun 2021 lalu gitu kan. Nah, ini diputuskan dalam FIFA Council Meeting di Shanghai, China pada tanggal 24 September 2019 silam. Diketahui Gelora Bung Tomo Surabaya menjadi salah satu dari 6 venue gelaran Piala Dunia Under 20 tahun 2021 lalu. Dan selain kapasitasnya yang bisa menampung penonton hingga 55.000 orang, jadi Gelora Bung Tomo ini juga menjadi salah satu stadion termewah yang ada di Jawa Timur. Yap, dan ini kalau kita lihat dari sejarah atau historinya sendiri, stadion yang menjadi markas dari klub Persebaya ini sebenarnya baru berusia 9 tahun. Ini awal dibangun tahun 2008 oleh PT Isoplan dan Gelora Bung Tomo ini mulai bisa digunakan pada tahun 2010. Dan sejak diusulkan sebagai salah satu tempat digularkannya Piala Dunia Under 20, pemerintah kota dan DPRD Surabaya ini sepakat untuk menganggarkan dana untuk renovasi stadion. Ya, lalu bagaimana sih ya mewahnya stadion kebanggaan arek Surabaya ini, Cak, gitu kan. Kan kalau Surabaya gitu Ya, kan. Cak! Cak, gitu mau Gitu. kemana, Cak, gitu. Nah, ini kita sudah merangkum beberapa fakta menarik soal stadion Gelora Bung Tomo dan kita simak. Ini yang pertama, ternyata fakta menariknya Gelora Bung Tomo telah diresmikan oleh Wali Kota Surabaya pada tahun 2010. Jadi kalau melihat luas Gelora Bung Tomo sendiri sekitar 100 hektar yang telah diresmikan oleh Wali Kota Surabaya saat itu Bambang DH pada tahun 2010 ya. Ini menjadi bagian dari mega proyek Surabaya Sports Center atau SSC dan Gelora Bung Tomo juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang lain seperti ada stadion indoor dengan kapasitas 10.000 orang dan juga ada lintasan drag race sepanjang 450 meter. Bahkan guys, ini untuk membangun stadion Gelora Bung Tomo ini dibutuhkan biaya sekitar 452 miliar rupiah. Wah. Itu duit semua ya? Dan itu dibangun dalam 2 tahun ya, Iya. 2008 sampai 2010 akhirnya diresmikan gitu kan. betul. Dan masih bicarakan tentang fakta-fakta menarik dari Gelora Bung Tomo, ini ternyata di sana itu terdapat 3 kelas penonton untuk kursinya ya. Stadion yang dalam pengerjaannya memakan waktu sekitar 2 tahunan ini memiliki 3 kelas untuk penonton, yakni yang pertama kelas standar, terus ada kelas VIP dan juga kelas VVIP. Untuk kelas standar, dudukannya terbuat dari beton dengan tinggi 48 cm, sehingga kaki terasa nyaman lah untuk menonton ya. Dan pada kelas ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet. Bahkan ada restorannya juga di lantai satunya. Sementara pada kelas VIP, ini memiliki 4.370 kursi yang tersebar di antara lantai 4 sampai lantai 7 di sisi barat ya. Dan restoran dan toilet juga berada di lantai yang sama, jadi kita tuh nggak perlu turun lagi ke lantai 1. Dan terakhir ini untuk kelas VVIP, very important person, biasanya digunakan untuk tamu-tamu penting. Dan di sini berbagai fasilitas dan pelayanan khusus tuh ada, sehingga para tamu nggak perlu beranjak dari tempat apabila membutuhkan sesuatu. Ya, terus fakta menarik berikutnya lagi ada 21 pintu masuk di stadion ini ya. Jadi stadion yang memiliki sistem keamanan yang super ketat nih bisa dibilang millennials. Jadi untuk menunjang keamanan, antrian penonton akan dibuat mengular dibatasi besi yang kokoh dan itu ada di setiap jalurnya. Jadi para penonton juga harus melalui ruangan screening dulu sebelum masuk. Gitu. Iya, biasanya tuh ada ruangan screening, nggak boleh bawa botol minum. Iya. Karena kebiasaan orang Indonesia tuh, kalau kalah, dilempar. Itu bikin malu nanti guys ya. Kalah Nanti, dilempar. Iya, jangan sampai nanti kita yang kena sanksi dari FIFA. Betul, makanya tuh biasanya tuh. Tolonglah dewasa sedikit lah sekarang. Betul, kita ya. udah lebih dewasa, kita udah nggak bawa kembang jauh. api kok ke stadion. Kembang api enggak aku, apa? Iya, Botol air mineral. mineral ya. Iya. Dulu tuh kalau nonton ada namanya ISL, Indonesian Super League. Itu kalau tim besar main tuh tahun 2005-an sampai tahun 2010, wah itu asap semuanya. Iya, kita Pada nggak main bisa kembang ngeliat guys. api. Iya, Pyro namanya. gitu kan. Kita nonton sambil Batuk-batuk gitu. Karena dulu emang belum ramah keluarga. Kalau sekarang kan bawa Iya. pasangan, bawa anak, udah ramah keluarga kalau Iya. sekarang. Ya kalau yang nggak punya pasangan, nggak punya keluarga Oh ya iya, sendiri nggak apa-apa nggak apa-apa. guys ya. Teriaknya jangan jomblo. Jangan, gitu kan.
Tapi jangan. Indonesia Tetap ya. tetap gitu, nggak boleh dirubah. Oke, dan fakta menarik selanjutnya dari Gelora Bung Tomo adalah di sana itu stadionnya menggunakan rumput jenis Zoysia Mazela sesuai standar dari FIFA. Rumput yang digunakan di lapangan stadion ini menggunakan jenis rumput khusus bernama Zoysia matrela yang tergolong sebagai rumput elastis dan memiliki akar yang kuat ya. Serta nggak licin apabila bersentuhan dengan pool sepatu pemain. Pemain bola tuh di bawahnya dinonjol-nonjol, namanya itu pool. Biasanya terbuat dari plastik atau dari besi ya. Dan rumput tipe ini juga merupakan rekomendasi dari FIFA untuk stadion yang berada di daerah tropis ya. Dan stadion GBT ini juga dilengkapi dengan lampu yang memiliki pencerahan total 1.600 lux sehingga pertandingan yang diselenggarakan pada malam hari juga nggak jadi masalah ya. GBT sendiri juga sudah dilengkapi dengan papan skor elektronik baru. Tapi emang bener kalau lagi live di Gelora Bung Tomo itu gambarnya bagus di TV pasti. Iya dong. Beda banget dibanding live tempat-tempat lain. Iya. Dia itu tadi ya, dia udah punya Iya, sistem lampunya yang juga lampunya bagus. udah 1000 berapa? 600 lux. Wow, oke. Ya, yang selanjutnya fakta menariknya ini di Gelora Bung Tomo memiliki sistem drainase tulisannya begitu ya guys ya. Jadi pada lapangan sepak bola Stadion Gelora Bung Tomo ini juga terdapat upgrade sistem drainase agar nantinya tidak ada genangan air di lapangan ketika terjadi hujan saat pertandingan. Jangan kayak nanti kalau lagi tanding tarkam ya. Hujan, bola sama air tendangnya barengan gitu kan. Kan Bubar. sedih. Bubar ya kan. Becek semua tanah-tanah lihat Iya. semua gitu kan, kasihan gitu. Tapi emang sistem drainase ini salah satu sistem yang harus dipikirin Emang sama benar, stadion-stadion benar. baru ya. Karena banyak stadion-stadion lama kayak saya baru nonton minggu lalu kalau nggak salah pertandingan antara PSM Makassar lawan Persib Bandung. Saya nggak tahu stadionnya di mana. Tapi pertandingannya sempat diberhentiin setengah jam karena tergenang. Nah itu kan jangan sampai Tergenang nantinya jadi apa ya, mengulur waktu Betul. pertandingan gitu kan, dan membuat pemain juga jadinya nggak nyaman dong. Iya, apalagi buat Iya. Piala Dunia yang malu. Ya iyalah guys, gila. Kalau kita sampai kebanjiran terus tadi, Malu. di tengah-tengah pertandingan, apa kata dunia? Kalau kita mah udah biasa Kalau gitu kan. ya kita jangan disamain guys, Dan- nanti. Jadi salah satu tekniknya gitu, kalau misalnya menggenang lapangan, wasit tuh bakal ngajak kapten tim, Iya. dua tim, kapten tim jalan terus iniin bolanya dilempar ke bawah. Iya. Kalau misalnya bisa membal, kita lanjut. Lanjut, tapi kalau enggak berhenti. Dan biasanya kalau wasit udah gituin bola, nggak bisa membal, udah pasti ngasih lihat aja, nggak bisa ya. Iya. Nggak bisa ya, oke kita break dulu 30 menit. Itu makanya genangan tuh di mana-mana nggak baik guys, apalagi genangan Genangan gitu. hati ya, Iya. genangan hati, kenangan. Ya maksudnya kan genangan Bisa, gitu. bisa, Jadi bisa. sambung-sambungin aja gitu kan. bisa. Apalagi kenangannya kalah. Oke, stop dulu. Tapi Jangan nggak apa sih? sampai. Mudah-mudahan nanti banyak yang berprestasi. Kita cukup bangga sih sebenarnya Indonesia tuh bisa jadi tuan rumah ya. Itu udah bagus. Udah bangga banget Udah saya. bagus banget. Saya sih jujur lebih bangga Indonesia jadi tuan rumah daripada Indonesia ya ikutan kan bonus maksud gua. Iya. Karena kita tuan rumah jadi kita mau ikut. Ya kalau ikut ya alhamdulillah, kalau menang ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita udah bangga banget nih guys. Pokoknya jadi tuan rumah tuh udah bangga banget. Iya, yang jelas Pencapaian luar biasa lah. Yang jelas yang saya tahu ya persiapan dari pelatih timnya kan pelatih under 20 kan Shin Taeyong, coach Shin Taeyong asal Korea. Salah satu persiapan itu udah pengen ngajakin saudara-saudara kita yang apa namanya? Mix yang campuran Indonesia campur Eropa. Oh, blasteran. gitu. Blasteran. Blasteran. Itu udah Iya, diajakin karena biar bagaimanapun juga kita butuh fisik yang tinggi gitu. Iya betul, Kita nggak butuh. bisa dipungkiri ya, maksudnya dilihat juga dari tinggi badan, berat badan yang ideal tuh mumpuni mungkin, apalagi tenaga mereka kan harusnya masih Darah muda, darahnya para remaja. Ya gitu deh kita Yap, ya guys ya, kayak salah- Saiful Jamil, dia nggak boleh denger kata dikit nyanyi guys. Ini Oke. ngomong-ngomong salah satu pemain yang sebenarnya dipersiapkan untuk Piala Dunia Under 20 untuk tim nasional Indonesia. Itu selain Marcelino Ferdinand yang setahu saya usianya masih masuk tahun depan, itu jago banget tuh anak muda pemain tengah, adalah pemain belakang yang disukai oleh para wanita, Mas Elkan Bagot. Oh iya, itu ganteng sih ya. Itu saya nggak tahu sih umurnya, cuman dia tuh harusnya disiapin buat 2021 kemarin. Iya. Tinggi lagi ya. Oh berondong. Kenalan dulu sih. Alah, udah, stop it. Oke, kita bakal balik lagi habis yang satu ini. Tahan dulu Nuka Aswita, jangan kemana-mana, kita masih Ya. bakal ngebahas serba-serbi. Tentang Gelora Bung Tomo dan juga Piala Dunia Under 20. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia.
Indonesia, balik lagi sama kita Yes. berdua di sini, masih ada Nuke dan juga Ditan. Kita masih mau bahas soal Gelora Bung Tomo di Surabaya Ya. dan juga tentang Piala Dunia Under 20. Ya, ini yang Under 20 ya, di bawah usia 20 tahun. Kalau yang senior di Qatar kan tim nasional Italia gak ikut, tetap. Tetap. Nggak, ini kostumnya bagus banget, tapi saya tuh sebenarnya penggemar berat fans Inggris yang nggak pernah menang itu. Apaan sih penggemar fans Inggris pakai baju Itali tinggal di Indonesia? Iya, seragamnya biasa aja timnas cenah. Inggris itu. Udah Liar nggak- aing. Liar aing. Udah gitu nggak pernah menang lagi kan? Kok sedih ya? Iya itu dia. Tapi saya dukung Mungkin aja karena terus. lu fansnya kali Bisa Tan. jadi. Coba lu keluar dari fans klubnya itu dah. Mungkin menang ya. LP. Yoi, mungkin menang ya. tuh kan, nggak kalah mulu gitu. Oke, Sedih gua. kita balik ngomongin Oke. tentang Indonesia yang Yap. akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 di tahun 2023 tahun Betul. depan. Jadi turnamen itu bakal dimainkan pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Dan Piala Dunia Under 20 sendiri ini akan menjadi edisi kedua yang diikuti oleh Indonesia. Sebelumnya, skuad Garuda Muda ini udah pernah berpartisipasi Piala Dunia Under 20, yaitu pada tahun 1979 silam, saya belum lahir ya. Dan, iya benar. Ya hitungan tahun, Tan, dikit lagi lu lahir. Yap. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, ini sudah menetapkan 6 stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia Under 20. Venue pertandingan juga tersebar di 6 kota di Indonesia, gitu kan. 6 stadion disiapkan PSSI, antara lain yang pertama adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno di DKI Jakarta, terus Stadion Jakabaring di Palembang, Stadion Sijalak Harupat di Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali, dan Stadion Gelora Bung Tomo di Kota Surabaya. Ya, bagaimana sih terus selanjutnya ya profil beberapa venue yang bakal dipakai nantinya untuk Piala Dunia Under 20. Nah, ini kita akan kasih spill untuk kalian biar kalian gak penasaran lagi. Yang pertama, ini ada Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi yang kita sebut biasanya di GBK. Nah, GBK ini merupakan salah satu stadion terbesar di dunia ya guys. Jadi stadion yang didirikan pada tanggal 24 Agustus 1962 ini memiliki kapasitas kurang lebih 78.000 kursi penonton. GBK juga sudah memiliki rumput sesuai standar internasional, yakni sistem drainase di mana rumput lapangan mampu mengeringkan genangan secara cepat. Selain itu, Stadion GBK juga sudah langganan menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan internasional seperti SEA Games di tahun 97, Asian Games di tahun 2016 sampai 2018, Piala Asia tahun 2007, kualifikasi Piala Dunia 2022 dan masih banyak lagi event-event internasional ya. Iya, Gitu. betul sekali. Dan ada juga Gelora Sriwijaya atau Stadion Jakabaring Palembang ya. Ini sama halnya dengan Gelora Bung Karno. Stadion Jakabaring ini juga merupakan lokasi penyelenggaraan Piala Asia di tahun 2007. Selain menjadi venue untuk fase grup, stadion yang letaknya di kota Palembang, Sumatera Selatan ini juga memiliki kapasitas 40.000 tempat duduk. And for your information nih guys ya, FYI, Stadion Gelora Sriwijaya atau Stadion Jakabaring ini mulai dibangun pada tanggal 1 Januari 2001 dan sering digunakan untuk perhelatan internasional. Misalnya aja di tahun 2007 lalu, stadion ini digunakan untuk venue Piala Asia. Dan pada tahun 2011 juga pernah dijadikan tempat untuk puncak perhelatan SEA Games 2011, 2018. Dan ini bersama Gelora Bung Karno ya, yang juga menjadi tuan rumah Asian Games. Dan gak ketinggalan, Stadion Jakabaring ini juga pernah melaksanakan event nasional. Event nasional sekelas PON 14 pada tahun 2004 silam. Ya, selanjutnya ada Sijalak Harupat. Ini Stadion Sijalak Harupat ini jadi venue selanjutnya yang nantinya akan menjadi venue Piala Dunia Under 20. Ini lokasinya ada di Bandung, Jawa Barat. Jadi venue ini sudah mendapat verifikasi oleh AFC. Dan tahu nggak sih kalian milenials kenapa nih stadion ini dinamai Sijalak Harupat? Ternyata memang ini nama itu diambil dari julukan salah seorang pahlawan nasional yang bernama Otto Iskandar Dinata. Dan stadion yang mulai dibangun 2003 ini memiliki berbagai fasilitas kelas dunia atau bisa dibilang wahid lah ya gitu bahasa gaul anaknya. Wih, kelas wahid nih. Gimana nggak wahid ya nggak sih? Tribunnya aja bisa mencapai 35.000 penonton. Belum lagi lampu lapangan berkekuatan 1.000 lux yang memungkinkan dilaksanakannya pertandingan pada malam hari. Jadi nggak hanya itu aja, stadion ini juga memiliki fasilitas berstandar internasional yang dicanangkan menjadi salah satu destinasi sport tourism atau destinasi olahraga.
Oke, dan ada juga Stadion Manahan di Solo. Stadion ini pernah loh diulas di Hai Indonesia ya pada episode serba-serbi ASEAN Para Games waktu itu. ASEAN Para Games 2022 tepatnya. Kalau gitu kita ulas sedikit aja ya mengenai Stadion Manahan di Kota Solo ini. Jadi Stadion Manahan berlokasi di Jalan Adi Sucipto nomor 1, Manahan Banjarsari. Dan stadion ini berkapasitas 20.000 penonton dan telah menggunakan kursi single seat yang sesuai dengan standar FIFA. Jadi kursi single seat itu yang diturunin dulu gitu. Iya, tahu. Oke, dan mereka juga menggunakan rumput bertipe Zoysia japonica. Ini sama dengan rumput yang ada pada Stadion Gelora Bung Tomo ya. Nah, selain dijadikan tempat event-event besar, Stadion Manahan ini juga merupakan markas dari klub Persis Solo. Ya, selanjutnya ada Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali. Jadi Stadion Kapten Iwayan Dipta ini berlokasi di Gianyar, Bali ya guys ya. Dan venue ini diresmikan pada 19 Februari 2003 silam. Stadion markas dari kontestan Liga 1 Bali United ini juga sering menggelar beberapa pertandingan besar seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala AFC, dan Liga Champions Asia. Jadi selain itu, karena Stadion Kapten Iwayan Dipta ini juga menjadi lokasi Piala Dunia Under 20, beberapa fasilitas stadion juga mengalami perbaikan nih, termasuk ada penambahan kursi single seat menjadi 13.000 kursi. Terus rumput stadion pun juga mengalami perbaikan demi mengejar standar FIFA. Nah, itulah ya beberapa venue yang bakal ikut berpartisipasi pada ajang Piala Dunia Under 20. Gimana? Kita udah siap belum kira-kira menyambut Piala Dunia Under 20 yang nantinya pembukaannya pasti di Gelora Bung Tomo dulu di Surabaya, Jawa Timur. Ini ya siap gak siap pasti harus siap. Ya gimana dong, ini udah jangan dilihat masih 2023. Hey, tinggal besok guys. Tahu-tahu udah 2023 aja. Jangan sampai nanti kayak yang kemarin itu keburu-buru ya pembangunannya. Ini tuh tapi ngomong-ngomong tentang timnya sendiri, ngomong-ngomong tentang skuadnya sendiri ya. Saya sih sebenarnya berharap banget tuh harusnya Piala Dunia Under 20 ini tetap dilaksanakan 2021 kemarin. Karena kemarin tuh ada beberapa pemain jago kita kayak si Witan Sulaiman atau Egy Maulana Fikri tuh bisa main. Setahu saya nih usianya masih masuk dia. Nah, setahu saya ini tahun 2023 nanti harusnya mereka nggak ikutan karena secara usia nggak masuk. Udah ketuaan gitu. Sayang ya. Sayang banget sih. Sayang sih. Ya cuman gimana, ini kan COVID-19 bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi yang mau tidak mau ditunda dulu ya. Tapi alhamdulillahnya mudah-mudahan kita doakan 2023 ini Indonesia memang udah siap memasuki masa endemi sebenarnya kita tuh. Iya, harapannya sih semoga di tahun 2023 nanti nggak ada apa-apa sehingga perhelatan Piala Dunia Under 20 ini nggak ditunda lagi. Amin guys. Karena udah penasaran, udah pengen lihat Indonesia tuh bisa menyelenggarakan event internasional gitu untuk sepak bola. Betul. Oh ya, ngomong-ngomong kalau juniornya kan masuk Piala Dunia, kalau seniornya akhirnya kita masuk lagi ke kualifikasi Asia. Terakhir kita masuk kualifikasi Asia tuh 2005-an apa nggak salah, udah lama deh kita. Udah belasan tahun. Ini masuk akhirnya masuk, makanya kita menaturalisasi lagi pemain bernama Jordi Amat yang ada keturunan Makassar kalau nggak salah dia. Dia Inggris, Spanyol Makassar kalau nggak salah, dia masih punya keluarga di sana, udah naturalisasi juga. Karena mau nggak mau kita butuh pemain dengan fisik yang mumpuni, yang tinggi-tinggi. Iya, nggak bisa dipungkiri. Maksudnya memang kita masih butuh gitu loh. Nggak menghilangkan yang pure orang Indonesia, tidak gitu. Tapi kan nggak ada salahnya juga kita memakai mereka yang blasteran itu. Betul. Ya, gitu. Kalau memang untuk kebaikan kita kenapa why not? Kalau kayak soalnya ada satu lagi kayak pemain tengah kita tuh yang bule Belanda, Mark Klok. Kalau dia itu kakeknya katanya lahir di Indonesia waktu masih Hindia Belanda. Oh lama. Ya. Kaum lama itu. Lama banget emang, kakeknya lahir di Indonesia zaman Hindia Belanda sebagai orang Belanda juga. Oke. Gitu. Ya. Oke lah, yang penting bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Why not gitu loh, kenapa enggak gitu. Betul sekali, dan itu dia pembahasan kita mengenai Piala Dunia Under 20 dan juga serba-serbi mengenai Gelora Bung Tomo dan stadion-stadion lainnya ya. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.